Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jejak Entrepreneur dimanapun Anda berada? Topik kita kali ini adalah tentang bagaimana cara menemukan ide bisnis. Ya, saya yakin banyak di antara teman-teman atau mungkin di antara orang-orang sekitar kita yang masih kebingungan bagaimana cara menemukan ide bisnis. Sebenarnya ide bisnis itu bertebaran di mana-mana, ada di sekitar kita. Tetapi kadang-kadang kita masih bingung untuk eksekusinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merangkum beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menemukan ide bisnis. Ya, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita akan menemukan usaha-usaha baru, menemukan ide-ide baru, menemukan peluang-peluang baru. Nah, bagaimana caranya? Oke, saya melisting ada 3 hal penting yang bisa kita lakukan untuk menemukan ide bisnis. Oke, yang pertama adalah kita akan mulai dari dalam diri kita, mengenali potensi yang ada dalam diri kita. Ya, bagaimana caranya? Dengan mengetahui skill apa yang kita punya. Ya, jadi yang pertama dengan mengetahui skill apa yang kita punya. Apakah skill memasak? Apakah skill reparasi? Ya, reparasi mungkin alat elektronik, reparasi handphone, atau skill desain, atau skill edit video, atau skill apapun yang mungkin bisa Anda miliki. Ya. Jadi dengan mengetahui skill apa yang kita punya, maka kita bisa melakukan eksekusi ide bisnis itu. Kita bisa membuka usaha baru yang sesuai dengan skill yang kita miliki. Ya. Sebagai gambaran, saya punya usaha, salah satunya adalah di bidang servis handphone dan lembaga pelatihan kerja tentang magang ke Jepang. Ya, kenapa saya mulai usaha itu? Karena saya punya skill di 2 bidang itu, yaitu skill di bidang bahasa Jepang, saya menguasai bahasa Jepang, dan juga di bidang servis handphone. Ya, jadi dari skill apa yang kita punya? Punya skill masak, ya, punya skill masak, ya oke lah, kita bisa mengawali dari masak-memasak. Kita mengawali dari membuat produk makanan, ya, karena banyak orang yang tidak bisa memulai bisnis karena tidak punya skill. Orang yang punya skill, saya jamin tidak akan pernah kelaparan, karena dengan skill ia bisa menjual sesuatu, dengan skill ia bisa memberikan jasa, ya. Oke, kemudian dari potensi diri kita, yang satunya adalah dengan kita memiliki hobi apa, ya. Masa sih nggak punya hobi? Hobi mungkin ikan hias, hobi bertanam, hobi pertanian, hobi memelihara binatang, hobi bersepeda, hobi apapun itu sebenarnya itu bisa menghasilkan uang. Ya. Coba gali, apakah hobi Anda? Mungkin hobi bersepeda contohnya. Ya, tentu Anda dengan hobi bersepeda mungkin juga akan masuk ke dalam komunitas pesepeda. Nah, Anda bisa menjual pernak-pernik aksesoris sepeda, ya, contohnya saja. Ya. Hobi bodybuilding misalkan, membentuk kebugaran tubuh, Anda bisa bikin tutorial, Anda bisa memberikan kursus, ya, misalkan, ya, atau apapun itu yang diawali dari hobi Anda. Ya. Jadi sampai di sini saya yakin Anda tidak kebingungan lagi, ya kan? Kalau punya skill. Yang kedua, hobi. Ya. Selanjutnya apa? Dengan mengenali potensi yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, coba lihat sekeliling kita. Coba lihat masyarakat kita. Kira-kira apakah ada produk yang bisa kita bantu untuk jualkan? Ya. Saya punya sedikit cerita, ada teman yang dia itu tidak punya produk, tapi dia punya kemampuan untuk menjual produk. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memberikan sedikit sentuhan pada produk UMKM, ya katakanlah misalkan sabun. Sabun ini diproduksi dari pengrajin. Nah, pengrajin tidak tahu caranya menjual. Nah, disitulah kita masuk.
Ya, kita menaikkan value dari produk itu, misalkan dengan kita memberikan packaging yang bagus, misalkan dengan mungkin memberikan sedikit sentuhan branding. Ya, kita bisa mulai menawarkan produk itu, kita bisa menjualkan produk itu tanpa kita harus memproduksi produk itu. Ya, jadi dengan mengenali potensi yang ada di sekitar kita. Sampai di sini akan lebih terbuka lagi, saya yakin ya. Ya, kemudian apa lagi? Kemudian cari orang-orang di sekitar kita yang memiliki potensi bisa kita ajak kerjasama. Ya, banyak orang di sekitar kita itu punya skill, punya kemampuan, tapi tidak tahu caranya berbisnis. Ya, anggaplah di sekitar kita itu banyak tukang kayu. Ya, banyak tukang kayu punya skill, tetapi tidak tahu caranya berbisnis. Di situ kita bisa masuk. Kita bisa jadi ya meng-hire mereka atau memberikan order kepada mereka atau mencarikan order kepada mereka. Ya, kita nggak harus punya skill, kita nggak harus punya produk. Bisa jadi yang modal mereka, tapi yang mencarikan order adalah kita. Nah, disitulah kita bisa bermain harga. Ya mungkin tidak mudah, prakteknya memang tidak mudah, banyak sekali kendala-kendala di lapangan, tapi ketika kita mau terjun, kita mau belajar, kita mau sedikit effort di bidang itu, maka saya yakin kita akan menjadi ahli, ya kan? Semuanya berawal dari langkah kecil, semuanya berawal dari belajar. Ya, kemudian cara selanjutnya adalah dengan menggali masalah. Ya, jadi ide bisnis itu biasanya diawali dari masalah. Ya, masalah itu banyak di sekitar kita. Ya kan? Coba gali atau temukan 5 atau 10 masalah. Coba kita list. Masalah itu banyak sekali. Ya kan? Oh, misalkan masalahnya apa? Oh, kok ini mau belanja misalkan mau belanja sayur, tetapi ternyata orang jadi males ke pasar karena takut bersentuhan dengan banyak orang. Ya, mungkin kita bisa memanfaatkan jasa tukang sayur. Ya kan? Kita mengumpulkan orang-orang yang bisa mensuplai bahan makanan atau bahan pokok. Kemarin dengar berita ada penjual sayur di Malang itu menjual atau bagi-bagikan sayur dagangannya kepada warga dan bahkan membuangnya ke sungai. Ya, masih ingat video viral itu? Video viralnya beredar di media sosial ya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena dia tidak tahu caranya jualan. Ya, dia menganggap bahwa orang-orang tidak mau membeli produknya. Padahal faktanya sebenarnya orang yang mau beli sayur itu banyak. Tetapi menjangkau ke pedagang itu yang susah. Ya, jadi kita bisa menjadi perantara akan hal itu, ya kan? Menjadi jembatan antara pedagang, ya, atau supplier atau petani langsung kepada end user. Ya, kalau yang mungkin jago IT bisa membuat sebuah website, ya, membuat website. Kita bisa melakukan promosi. Kita bisa melakukan marketing atau melakukan mungkin secara yang lebih canggih dengan Facebook Ads atau Instagram Ads dan sebagainya, sehingga kita bisa manage orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi dengan menggali masalah yang timbul. Kemudian yang terakhir adalah dengan coba dilihat demand apa yang timbul di sekitar kita, demand yang paling tinggi. Ide bisnis itu karena adanya demand yang tinggi. Kalau ada demand, maka kita harus menyediakan demand itu. Ya. Apakah demand itu terpenuhi atau belum terpenuhi? Kalau belum terpenuhi, maka kita akan masuk ke dalamnya. Kalau sudah terpenuhi, ya mungkin kita tidak perlu masuk. Ya. Tapi dari demand itu kita bisa menemukan sebuah peluang bisnis. Ya, contoh yang gampang. Ini bisnis musiman ya, contohnya kemarin itu demand yang sangat tinggi adalah hand sanitizer. Ya, orang begitu ada
corona merebak, orang rame-rame berbondong-bondong cari hand sanitizer. Ya, artinya demandnya tinggi. Ya, dan di situ kita bisa masuk. Ya. Oke. Jadi ada 3 faktor yang bisa kita lakukan untuk menemukan ide bisnis. Ya, saya ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah coba gali potensi yang ada dalam diri kita, apakah entah skill atau hobi, ya kan. Kemudian kenali potensi yang ada di dalam masyarakat sekitar kita, ya, entah produk atau mungkin SDM, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah dengan mencari demand atau masalah-masalah yang timbul di lingkungan sekitar kita. Ya, oke, 3 hal itu semoga bermanfaat. Ya, sharing kita kali ini bagaimana cara menemukan ide bisnis. Salam bangkit dan bermartabat.